Alur cerita Demonic Evolution. Komik ini menceritakan tentang seorang warrior terkuat bernama Aang yang berada di ambang kematian setelah pertarungannya melawan gelombang demon. Namun di saat terakhirnya justru dia melihat demon bersirip 8, Fiend, menghampirinya, di mana dia hanya tahu demon terkuat, yaitu hanya punya 7 sirip, 7 Fiend. Tidak lama pandangannya mulai gelap. Justru ia tersadar kembali dan bereinkarnasi 60 tahun kemudian di tubuh lain yang lemah, dan secara mengejutkan di dalam tubuhnya pun bersemayam demon bersirip 8, Fiend, yang menuntutnya untuk berevolusi. Oke, langsung saja ke ceritanya. Di sebuah tempat terlihat seseorang bernama Aang tergeletak sambil memegang sebuah batu berwarna merah setelah melakukan pertempuran yang besar melawan demon. Di benaknya berkata, pada akhirnya semua orang mati. Aku yang disebut prajurit terkuat juga hampir mati. Tidak pantas sekali istilah terkuat. Aku jelas-jelas telah membunuh semua 7 Fiend demonic monster. Jadi kenapa di dalam monumen Raja Kuno masih ada Fiend ke-8? Tetaplah terbaring, ucap Fiend ke-8 sambil melayang di udara. Sambil melihat Aang yang tergeletak lemah di tanah, Aang terkaget sembari berkata, kami para manusia belum sepenuhnya menemukan kekuatan para demon. Itu semua salahku, karena tidak memenuhi tanggung jawab untuk menjadi yang terkuat. Fiend ke-8 lalu turun sambil menatap Aang dengan tajam. Lalu Aang berkata, apa yang ingin dia lakukan? Apa karena aku terlalu banyak membunuh bawahannya, hingga dia ingin mengambil mayatku? Pandangan Aang mulai gelap, jadi inilah yang muncul sebelum kematian, ucap Aang. Tidak berselang lama cahaya pun muncul. Aang kaget. Kini ia berada di suatu tempat pelatihan prajurit. Perhatian, ucap seseorang instruktur. Aang kebingungan. Di mana ini? Jangan bilang aku sedang bermimpi. Rasa ini terlalu nyata. Apa yang terjadi? Aang mencoba melihat kedua tangan dan memegang-megang mukanya. Ini bukanlah wajahku. Apa yang terjadi pada wajah tampanku yang keren berkarisma dan tubuh sekuat logamku yang tak terkalahkan? Siapa aku? Lu di mana? Teriak Aang kebingungan, suaranya terdengar sampai keluar gedung pelatihan di wilayah kota Helwos. Kalian harus mengingat ini di otak kalian. Apa artinya berpartisipasi dalam evaluasi prajurit? Prajurit mewakili perlindungan dan harapan, ucap seorang instruktur. Dia adalah seorang komandan ketiga di wilayah Helwos. Dia bernama Ji Yautang. Pada tahun 308, 6 monumen Raja Kuno yang besar tiba-tiba muncul dan menyebabkan datangnya hari kiamat planet kita. Makhluk yang kita sebut iblis menyembur keluar dari monumen dan mulai membantai umat manusia. Sedang bagi kita manusia yang melewati kekejaman yang luar biasa, setelah pertarungan yang menyebabkan kepunahan beberapa spesies, kita akhirnya menemukan metode yang layak untuk melawan iblis. Ini adalah armor yang ditransplantasikan, menggunakan inner core dari kumpulan iblis, yang memungkinkan kita untuk melakukan sintetis, membuat kita mendapatkan kekuatan sementara yang sebanding dengan iblis itu. 60 tahun lalu, prajurit manusia yang paling mulia dan terkuat, bernama Aang, orang yang membuat para prajurit dipanggil sebagai raja, yang mau memimpin semua prajurit di dunia, melawan gelombang iblis terkuat dalam sejarah. Pertempuran besar berlangsung selama berminggu-minggu yang tak terhitung jumlahnya. Dunia memasuki keadaan kacau dan suram. Akhirnya prajurit manusia menangkis gelombang iblis, menyebabkan kerusakan besar pada iblis. Dan itu mengarah ke era pembangunan di mana kita saat ini, 60 tahun kemudian. 60 tahun, ucap Aang di dalam hati. Apa ini? Aku transmigrasi 60 tahun kemudian? Tapi di saat yang sama, kita selamanya kehilangan banyak prajurit kuat dan mulia. Jangankan prajurit manusia terkuat Aang, dikatakan dia kehilangan nyawanya di tengah pertarungan melawan banyak iblis, 7 Fiend, tingkat tertinggi. Sekelompok orang yang ambil bagian dalam pertempuran keadilan melawan iblis, dan merupakan penolakan umat manusia untuk mundur, membuka jalan menuju awal era dan tekad baru. Secara historis dikenal sebagai pertempuran Fajar. Aang dalam benaknya berkata, itu tidak benar. Tingkat tertinggi di antara para iblis bukanlah 7 Fiend, tapi 8 Fiend. Meskipun sedikit terganggu, tapi aku jelas-jelas melihatnya sendiri. Sampai hari ini manusia belum sepenuhnya menggenggam kemampuan para iblis. Lalu Ji Yautang melanjutkan ceritanya dengan penuh semangat dan dedikasi tingginya.
Kita tidak akan berada di sini saat ini jika bukan karena mereka. Tanpa prajurit, tidak akan ada kehidupan dan rumah. Itu adalah identitas paling mulia yang mewakili perlindungan dan harapan. Apa kalian sekarang mengerti arti dari prajurit? Iya, Komandan, jawab para prajurit dengan penuh semangat. Tiba-tiba Ji Yautang menyadari ada yang tidak benar, sambil berjalan ke arah Eng yang sedang bicara sendiri. Apa kau tidak mengerti simbol yang mewakili prajurit? Ucap Ji Yautang yang terlihat marah pada Eng. Siapa namamu? Eng terlihat gugup dan bingung. Apa dia harus menyatakan dirinya sebagai Eng? Bahwa akan ada yang percaya kalau aku Eng, yang telah bertransmigrasi 60 tahun kemudian ke dalam tubuh yang lemah. Belum sempat menjawab, Ji Yautang kaget melihat papan nama yang ada pada Eng. Aku tidak pernah berpikir kau hanya mempermalukan kehormatan nama kebenaran itu. Kau berbagi nama yang sama seperti prajurit agung kita, Eng. Eng pun kaget setelah mengetahui kalau namanya sama juga di tubuh ini. Kau hanyalah orang bodoh yang belum mencapai dasar kultivasi prajurit. Namun kau masih berani menghujat nama mulia itu. Memalukan, teriak Ji Yautang sambil memegang pundak Eng, dan lalu memukul wajah Eng hingga terpental. Sialan, tubuh tidak berguna ini. Bahkan tidak bisa bereaksi terhadap pukulan dengan level yang sangat rendah. Dan masih berbagi nama yang sama sepertiku. Beruntung Eng ditolong dari belakang oleh rekan prajurit yang lain. Mengikuti evaluasi prajurit orang sepertimu? Aku akan lebih mengawasimu, ucap Ji Yautang. Apa kalian semua mendengarkanku? Iya, Pak, ucap mereka, lalu Ji Yautang menyuruh mereka pindah ke lapangan evaluasi. Beruntung, Eng ditolong oleh peserta lainnya. Apa kau baik-baik saja? Ucapnya. Iya, aku masih hidup, jawab Eng dengan lemas. Eng, itu nama yang bagus. Aku Lan Xinwo, tolong jaga aku. Di sisi lain terlihat peserta lain juga sedang memperhatikannya. Sungguh pria bodoh. Berani-beraninya menggunakan nama Eng. Apa kau pikir hanya karena namamu Eng, kamu akan memiliki kemampuan bertarung yang sama? Ucapnya. Dia bernama Situ Liu. Eng lalu berkata dalam hati, sial, sikap gadis ini genit sekali. Ada apa dengannya? Kenapa dia peduli dengan namaku? Apa engkau tidak akan mengenalnya? Dia adalah peserta terbaik di antara kita, ucap Lan Xinwo. Situ Liu dikenal sebagai raksasa yang tidak pernah tersenyum. Dia berasal dari keluarga seni bela diri yang paling terkenal di kota Heluos kita. Si bungsu dari keluarga Situ. Eng merasa familiar dengan marga Situ. Ayo berdiri, Eng. Astaga! Hubungan pria yang menawan, ucap seorang peserta gadis sambil memotret Ang dan Lan Xinwo. Kalian bisa mengabaikanku. Teruskan saja. Siapa kau? Apa barusan kau mengambil foto? Ucap Lan Xinwo. Eng terlihat kesal. Hahaha, ya. Aku biasa dipanggil Juji Yu Hui, senang bertemu kalian. Mimin lihat si Hui itu gemoy juga ya. Cinta kalian yang bersinar membuatku tertarik, ucap Hui. Bukan bahan yang buruk. Sepertinya Eng menganggapnya sebagai orang yang aneh. Lalu Xin berpindah ke area tes fisik. Meski di tubuh yang lemah ini, aku masih warrior terkuat. Konyol sekali berani bicara tentang warrior di depanku. Ujian standar ini aku akan gunakan dengan hasil menakutkanku untuk mengejutkan semua orang, ucap Eng. Ujian pertama adalah tes fisik, lari jarak jauh. Eng lalu bersiap untuk mulai lari dan berkata dalam hati, oke, akan aku gunakan kekuatan penuhku untuk mendapatkan tempat pertama, serta memecahkan rekor sebelumnya. Setelah ujian larinya selesai, Eng benar-benar memecahkan rekor sebagai yang terakhir, dan rekor hasil terburuk untuk lari jarak jauh. Aku benar-benar dipermalukan. Tunggu, tubuh ini terlalu lemah, ucap Eng. Berlanjut ke latihan fisik kedua, tes kekuatan ledakan lengan. Lagi-lagi Eng berada di tempat terakhir. Sial, pergelangan tanganku sepertinya mau copot, ucap Eng sambil memegang pergelangan tangannya yang kesakitan. Lanjut ke area tes fisik ketiga, yaitu uji ledakan kaki. Terlihat Eng hanya mampu melompat sejauh 1 meter. Waduh, udah kayak anak SD aja si Eng. Di samping Eng, Situ Liu berkata, dasar bodoh. Eng terlihat sangat kesal dan frustasi. Mendapat seluruh tes fisiknya adalah yang terburuk dari peserta yang lain. Ini adalah hasil terburuk dalam sejarah. Sungguh aku hampir didiskualifikasi. Terlihat Lan Xinwo menyemangati Eng yang sedang kesal dengan dirinya sendiri. Dan tidak ketinggalan si Hui juga tidak lupa memotret mereka berdua.
Terlihat dari jauh Kapten Ji Yautang juga sedang memperhatikan Eng. Lalu seorang pelatih melapor kepada Kapten Yautang. Hasil orang bernama Eng sungguh buruk sekali. Kelihatannya tidak perlu penilaian ke tahap berikutnya lagi. Lalu Kapten Yautang menjawab, meskipun dia tidak memiliki harapan untuk lolos, tapi dia punya hak untuk ikut serta di tahap selanjutnya. Lagi pula ini mungkin ujian terakhirnya. Ayo mulai ujian selanjutnya, ucap Kapten Yautang sambil menghela nafas. Ujian tahap selanjutnya adalah grafting, perangkat uji laju sinkronisasi. Eng terlihat tersenyum dan menuju tempat ujian sambil berkata, ini adalah kesempatanku. Ujian sinkronisasi grafting. 60 tahun lalu sinkronisasiku stabil pada 96% dan di atasnya. Meskipun tubuh ini seperti sampah, tapi tingkat sinkronisasi ditentukan oleh tekad. Eng terlihat bersemangat. Para bajingan yang memandang rendah diriku dan memperlakukanku seperti lelucon. Kalian akan lihat saja seberapa hebat sinkronisasi warrior terkuat itu. Terlihat Eng sudah mengenakan perlengkapan untuk grafting. Jadi ini adalah alat grafting 60 tahun kemudian ya. Ini jauh lebih ringan, ucap Eng di dalam hati. Terlihat si Tu Liu sedang melakukan grafting dan angka sinkronisasinya adalah 39%. Dan untuk angka segitu sudah pasti lulus. Para peserta lain pun merasa bersemangat dan takjub dengan hasil itu. Di sisi lain Eng pun merasa terkesan. Wah, tapi ngomong-ngomong pandangan Mimin jadi kemana-mana nih. Eng merasa tidak nyaman dengan para sekelompok bocah yang belum dewasa ini, sungguh menyebalkan. Lalu si Tu Liu turun dari tempat grafting sambil berjalan menuju ruang istirahat. Sementara itu orang-orang berkata, seperti yang diharapkan dia adalah orang baru terkuat di tahun ini. Dia terlihat seperti bunga yang tak terjangkau, yang tidak bisa kita impikan. Kurasa kita semua hanya NPC. Terlihat si Tu Liu merasa senang dengan hasil graftingnya. Kerja bagus si Tu Liu. 39%, hehe. Ucap si Tu Liu di dalam hatinya. Baru saja aku jadi pusat perhatian. Aku akan menjadi populer sekarang. Meskipun aku tidak keberatan punya lebih banyak penggemar, tapi akan lebih baik menjadi seseorang yang rendah hati. Si Tu Liu terlihat salah tingkah. Tenang, si Tu Liu, kau harus tenang. Kembali ke Eng yang sedang menunggu gilirannya. Dia terlihat terkesan dengan si Tu Liu karena berhasil mencapai tingkat sinkronisasi sebesar 39%. Tiba-tiba temannya berkata dia memang kuat. Eng terkaget seolah dia tahu apa yang sedang ia pikirkan. Dia benar-benar energik. Aku bisa merasakan momentum mengamuk di bawah tubuh yang ramping. Lalu Eng menjawab, ku juga bisa merasakannya. Tapi kau tidak terlihat gugup sama sekali, ucap Lan Xinhuo. Lalu Eng menjawab, oh aku sudah terbiasa. Lan Xinhuo terlihat kaget. Terbiasa? Jawabnya di dalam hati. Saat ujian berlangsung, terlihat peserta lain yang sedang melakukan grafting dengan ekspresi kesakitan. Terlihat dia hanya mencapai angka 12%. Saat yang pertama kali melakukan grafting, tubuh akan dibebani beban tertentu untuk menahan dampak kekuatan dari Demon Core. Peserta itu akhirnya lulus dengan angka sinkronisasi 12%. Dan beberapa orang memilih menyerah karena mereka tidak bisa menahan rasa sakit. Untuk lulus dalam ujian grafting, peserta hanya perlu 10% tingkat sinkronisasi. Sekarang giliran Lan Xinhuo untuk melakukan grafting, dan secara mengejutkan, dia mencapai angka 24% dan lulus. Terlihat peserta grafting selanjutnya adalah Hui. Tentu saja beberapa orang menunjukkan hasil yang tidak terduga. Ucap Hui, dia lulus dengan angka sinkronisasi 30%. Terlihat Kapten Ji Yautang juga mengawasi peserta lain. Dalam ujian ini kelihatannya memiliki beberapa individu berbakat. Ucap Kapten Ji Yautang. Waduh, ngomong-ngomong asistennya gurih nih. Dia juga bilang kalau 6 peserta mencapai 30% atau di atasnya, mereka mendekati standar warrior. Sebanding dengan rank C kota, angkatan warrior tahun ini secara garis besar kualitasnya tidak buruk juga. Lalu Kapten Ji Yautang menjawab, tapi tetap saja ada beberapa dengan kualitas yang buruk. Terlihat Kapten Ji Yautang sambil memperhatikan seseorang peserta. Siapa lagi kalau bukan Eng? Dari bawah Eng terlihat tersenyum sambil melihat ke atas ke arah Kapten Ji Yautang. Peserta lain terlihat sedang menindas Eng sambil berkata, "Hei, Eng, apa kau akan melakukannya sekarang?" Dengan tubuhnya dia mungkin akan langsung muntah darah.
Di ujian fisiknya dia mendapatkan tempat terakhir di setiap ujian. Eng terlihat kesal, tertawalah sesuka kalian. Dasar bocah yang tidak dewasa. Dan jangan terkejut nanti, rencana sudah diputuskan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa terus dukung channel ini, supaya terus berkembang ke depannya dengan cara subscribe, like, dan komen. Buat kalian yang ingin traktir Mimin kopi, boleh banget bisa lewat sini. See you.